Hmm, udah terlanjur. Udah. Oh, lanjut. Oke. Hmm. 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 Pakai OBS -nya. Udah aku record tapi pakai OBS sedikit. Udah.
Hebat. Hmm. Oh. Oh. Mbok.
baru dipakai 10 tahun, maka kita lihat bahwa penyusutannya 50%. Itu directly seperti itu. Tapi kalau kita memperhitungkan nilai sisa, bahwa asumsi ketika sudah 20 tahun pun dia masih dipakai, bisa dipakai dan masih punya manfaat sekitar sekian persen, maka kita juga menyusutkan itu, penyusutannya menjadi 45% kalau dia punya nilai sisa. Jadi nggak usah bingung kalau model-model seperti ini ya. Nah, nanti kita lihat di sini terkait dengan age, berarti waktu yang gali, kalau life-nya bisa total economic working life, total physical working life, useful life-nya, remaining-nya seperti apa. Faktor yang berpengaruh, ya tadi ya, mempengaruhi tadi kita nilai sisa, nilai sebagainya. Pertama, kondisinya, ya kondisinya baik, sedang, segala macam ya. Perawatannya dia seperti apa, kita historikalnya kita ambil. Pemakaiannya tadi ya, pemakaian kita tahu, pemakaiannya dia berapa jam dan sebagainya. Sesuai dengan, misalnya pemakaiannya sesuai dengan prosedur enggak, misalnya kalau mobil misalnya nih ya, panduannya harus dipanaskan dulu sehari sekian, nah kalau enggak ya nanti ada penurunan fungsi atau apapun. Sama satunya lagi terkait sumber daya, kalau memang sumber daya terbatas, dan tren pasarnya. Nah tren pasar ini yang harus kalian garis bawahi, tidak semua sesuatu yang sudah melebihi umur ekonomisnya atau age-nya itu nilainya 0. Sebagai contoh mungkin ya, kalau kalian adik-adik paham terkait dengan motor-motor yang 2 tak yang sudah nggak diproduksi lagi, ya secara aturan mungkin dia sudah nggak dipakai dan sebagainya, tapi sekarang dia beralih motor-motor lama, ya motor lama nggak cuma 2 tak sih, model kayak Astrea Prima dan sebagainya. Secara umur dia udah dari tahun berapa ya, mungkin saya tahun 90-an juga udah ada, sekarang udah mungkin 20 tahunan ya ke sekarang ya. Ternyata dia sekarang nilainya tinggi. Nah, kalau kalian ngotot menggunakan biaya nggak masuk, karena dia sudah berpindah dari alat angkut menjadi collectible item. Ya, jadi dia berpindah, ya, jadi alat angkut menjadi collectible item. Jadi kita nggak akan membuat penilaian nanti model-model yang sudah menjadi collectible item pakai biaya, karena kalau pakai biaya maka pensiunnya tinggi banget, ya. Jadi kita pasti akan menggunakan data pasar karena dia udah moving, ya marketnya udah bergerak, bukan lagi sebagai alat angkut, tapi udah menjadi collectible item. Nah, ilustrasinya mungkin di sini bisa dilihat oleh adik-adik, ilustrasi terkait dengan usia fisik itu yang mana, usia fisik, umur efektif itu mana, dari mesin dibuat sampai dengan saat penilaian, penggunaan itu mana, ini penggunaan yang lihatnya dari mesin dipakai sampai dengan saat penilaian, sisa umur ekonomis. Nah, batas usia fisik kalau memang ada perbaikan dan sebagainya, maka kita punya batas usia fisik. Walaupun umur ekonomisnya sekian, tapi karena batas usia fisiknya bisa ada, maka kita bisa melebihi dari batas usia ekonomisnya. Ya. Ini contoh-contoh, ini mungkin penentuan nilai sisanya bisa model-model seperti ini. Berapa sih penambahannya? Gitu. Karena kita nggak akan bisa tahu secara detail. Jadi kita secara konservatif kita bilang, oh ini kemungkinan perkiraannya penyusutannya sekian. Bukan langsung menambahkan, tapi lebih ke nanti penghitungan di nilai sisa. Nah, ini juga ada nanti contoh terkait dengan, contoh untuk mesin yang dapat dengan formula penyusutan umur efektif bagi umur efektif sisa umur ekonomis, ya misalnya ini ketika mesin sudah efektif 8 tahun tapi punya sisanya, punya ada tambahan nih karena perawatannya bagus, maka kita akan punya penyusutan yang lebih kecil ya daripada itu ya, karena memang dia secara ini ada tambahan atas masa manfaatnya dia ya. Karena kita menilai kan pasti menghitung masa manfaat dari suatu barang. Ya. Makanya tadi penyusutan fisik itu tergantung pada satu, pertama dia masuk curable atau incurable ya. Jadi tadi disampaikan bahwa curable consumable part ya. Kalau incurable frame-nya, kalau mobil sasisnya dan sebagainya. Jadi frame-nya yang rusak. Nah, maintenance-nya bisa pakai preventif, ada oli, ada gemuk ya, grease itu gemuk ya. Terus ada penggantian consumable secara berkala,
part-part misalnya beltnya yang perlu diganti, cairan-cairan terkait dengan pelumasan, atau mungkin nanti ada part terkait dengan sensor dan sebagainya, itu bisa diganti secara berkala. Untuk corrective maintenance, maka kita menggantikan part yang rusak ya. Nah, ini unit pilihan-pilihan juga berpengaruh. Mobil misalnya partnya diganti ori apa enggak, historicalnya kita lihat ya. Makanya kalau mau misalnya dari beli mobil atau modelin mobil, kita lihat histori perawatan di bengkel resmi atau bukan ya. Terus part-part yang dipakai part ori atau bukan, itu harus tanya ya, kita harus tanya karena itu berpengaruh ada kesulitan fisiknya. Nah, nanti secara umum kalau kita lihat di sini, maka sebenarnya nanti biaya penggantian barunya ya, modelnya kalau kita garis lurus, maka harga awalnya seperti apa. Ini ada nanti secara realitas dia bisa memotong ya. Kalau dia secara teoritis umurnya cuma sampai 15 ya, tapi kalau perawatannya bagus dia cut off, bisa cut off, umurnya akan bisa bergeser. Ya, dia akan geser nanti. Nah, itu yang kita lihat ya dari sini. Harusnya kan nilainya di sekitaran sini. Jadi harga awal sekian, nilainya akan sekitar ini, penggantinya sekian ya. Ini mungkin secara umum, penyusutan secara umum ya harga awal di sini. Ini penyusutan harga awalnya ini disusutkan, nah nilai secara buku ini, tapi nilai secara ini bisa aja modelnya akan bukan garis lurus. Bahkan kalau setiap kali ada perbaikan, ada apa, atau mungkin ada apa di sini turun lagi kondisinya karena kebanjiran, maka dia akan stack ke bawah ini. Ya. Kalau dia ada apa perbaikan lagi, dia akan melandai. Ada musibah lagi, dia mungkin akan turun lagi. Jadi nilai di sini yang kita antisipasi ini ya. Realitas kita yang akan capture adalah realitasnya, nilainya. Nah, setelah fisik, maka kita ke fungsional. Nah, fungsional ini yang memang susah-susah gampang. Kenapa? Karena tadi kita akan bertanya ketika suatu mesin ada upgrade ya. Kita akan bertanya apa kelebihan upgrade-nya. Oh, misalnya dia itu sekarang konsumsi bahan bakarnya lebih hemat ya, secara lingkungan dia lebih hemat, secara biaya juga lebih hemat. Oh, dia sekarang kecepatan produksinya itu naik ya. Mungkin dari kemarin dia cuma 1 rim per jam, sekarang jadi 1,2 rim per jam misalnya. Terus konstruksinya, oh sekarang dia pakai bahan yang mungkin metalnya udah alloy. Kalau dulu mungkin dia pakai metal yang belum ini ya, belum anti karat misalnya, atau anti karatnya masih tingkat bawah. Sekarang diperbaiki. Kalau model-model stainless juga ada tipe stainless 200, 300 ya, tipe berapa, 304 atau berapa. Itu juga berpengaruh ya. Jadi secara fungsional nanti kita akan lihat kelebihan-kelebihan ataupun kekurangan-kekurangan yang kita lihat dari alat kita dibandingkan dengan alat yang ada di pasaran ya. Karena teknologi baru ini mau nggak mau harus kita melakukan penyesuaian. Nilai penyesuaiannya ini yang kadang menjadi isu. Kenapa? Capturingnya yang susah. Mungkin kalau sebagai gambaran, kalau dia terkait dengan konsumsi listrik, kita akan melihat perbedaannya dari nilainya dari perbedaan konsumsi listriknya sekian persen sama satunya berapa watt, misalnya 10%. Berarti antara barang yang baru, yang replacement-nya tadi dengan yang ini ada penyulitan fungsi sebesar 10%. Misalnya, itu sebagai contoh ya. Karena nanti gabungan dari beberapa yang lain. Jadi jangan langsung plug, oh sekian persen gitu. Siapa itu ada faktor lain. Kalau kalian tadi sifatnya ditambahkan, wah nilainya jadi jelek banget ya. Jadi kalian harus bisa mengukur ya di sini kira-kira apa gitu. Saya nggak bisa ngasih contoh yang lebih detail lagi karena belum menghadapi kasus yang sebenarnya. Tapi bayangan saya tadi teknologi yang digunakan berbeda ya, updating kecepatan untuk melakukan itu bisa dijadikan sebagai keusangan fungsional karena dia tidak berfungsi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Kalau kita update pasti akan lebih bagus lagi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan keusangan ekonomis ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan ya, jadi eksternal banget di sini. Maka kalian harus melihat apakah mesin ini masih diperbolehkan untuk tetap beroperasi atau tidak ya. Ataukah misalnya kayak tadi yang saya sampaikan pada awal pelarangan untuk, bukan pelarangan, pembatasan untuk motor-motor 2 tak, mungkin harga RX King turun ya. Kenapa? Ya karena di sana pada waktu itu RX King masih dipakai untuk alat transportasi ya. Terus dia langsung ketika ada pelarangan untuk pemproduksian itu pasti ada kekhawatiran dari pasar,
nanti kalau rusak gimana, biaya-biaya perbaikannya gimana, spare part-nya pasti mahal karena udah nggak ada produksi lagi. Maka nanti pasti di sana penyusutannya jadi tinggi banget ya. Pertama tinggi penyusutannya, keusangan-keusangannya juga tinggi akibat dari kebijakan-kebijakan tadi ya. Langsung kita capturing pasar juga pasti akan seperti itu. Tapi kalian lihat aja nilai sekarang ya. Nilai sekarang mungkin kalau RX King dijamin nilai dibanding dulu itu ya relatif naik ya. Kenapa? Karena sekarang dia bukan sebagai alat untuk transportasi, kemungkinan apa? Udah masuk collectible item. Dan ketika udah masuk ke sana, penggunaan cost method itu kalau pendapat saya itu kurang tepat. Dia harus menggunakan yang bisa mengcapture, pendekatan bisa mengcapture nilai pasar, ya data pasarnya. Ya, jadi kita lihat secara real nilai dari RX King sekarang berapa. Itu sebagai contoh ya. Saya kenapa nggak pakai contoh yang lain, karena kurang paham misalnya mesin cetak ya. Mesin cetak merek Gestetner, saya tahu beberapa merek mesin cetak, tapi apakah ada model seperti itu? Enggak, sepemahaman saya enggak ya. Karena mereka juga untuk penggantian teknologi udah berat banget di modal. Mereka tuh termasuk yang salah satu yang dibilangnya padat modal, biayanya cukup tinggi untuk mesin cetak untuk menghasilkan itu. Jadi penggunaan mesin sebisa mungkin harus maksimal, bahkan melebihi umur fisiknya dia, ya melebihi mekanismenya dia. Karena nanti kalau pengadaan lagi itu berat ya, cost-nya berat banget. Nah, jadi mereka memanfaatkan apa yang ada. Jadi mungkin akan secara ekonomis ya mungkin mereka nggak ada pelarangan ya tertentu untuk model kayak gitu ya. Jadi nggak bisa sana. Tapi kalau motor ya mungkin HP ya, kalau misalnya menilai HP yang CDMA sekarang mungkin nggak ada harganya. Dulu mungkin awal-awal masih lah harganya masih bersaing dengan GSM. Nah, sekarang dengan adanya kebijakan yang mengarah semuanya GSM bukan CDMA yang dikembangkan oleh operator-operator kita, maka harganya pasti kalau ada pun, saya nggak tahu masih ada bangga marketnya, itu pun sudah drop, dan kita nggak mungkin akan menggunakan pendekatan ini, nanti kan kita akan under value. Nah, ini kalau depresiasi secara fisik tadi sudah ada, untuk fungsional tadi ya udah ada, untuk contoh-contohnya, jadi fisik ada yang observasi, terus kalau yang model hitung-hitungan gimana, berarti pakai use, bagi total use atau age. Jadi saya sudah membedakan, memberikan ilustrasi kalau use itu seperti apa, age itu seperti apa. Ya. Jadi paling gampang nyontohin mobil, Jadi kalian bisa lihat kalau yang lain juga kapasitas produksinya berapa, umurnya berapa. Kalau mobil use-nya itu dari kilometer, age-nya dari apa? Dari tahun mobilnya. Kalau yang age, jadi lihat kilometernya. Ini sebagai contoh. Nah, beberapa peralatan dan mesin punya umur ekonomis ya, yang atau lifetime-nya yang bisa dipakai, misalnya untuk AC itu sampai dengan untuk yang window 6 tahun ya, split itu ada 20 tahun misalnya, terus untuk barang-barang agriculture pertanian 10 tahun ya. Ini mungkin berdasarkan dari ini ya, dari survei ya, penelitian, maka ketemu model-model untuk oil refinery misalnya 25 tahun ya. Jadi ini adalah pasti bukan ngarang ya, ini kan daftar yang memang bisa dipakai ketika kalian melakukan penilaian ya. Kalau di barang milik negara ada nggak? Ada. Dalam penentuan penyusutan mereka punya umur ekonomis. Untuk kendaraan bermotor berapa tahun, untuk apa mesin-mesin misalnya lift segala macam berapa tahun, ada ya. Kita bisa pakai itu umur ekonomisnya kalau kita mau pakai itu ya. Kalau kita mau pakai itu kita bisa ambil, terus kita lihat secara fisik ya seperti apa kondisinya, baik, sedang, atau jelek. Jadi kita mungkin bisa saja menambah atau mengurangi perkiraan atas nilai sisanya ya. Jadi kita mainnya di sana, walaupun sama-sama 10 tahun nilai sisanya kita berbeda, maka penyusutannya pasti akan berbeda ya. Jadi pengamatan fisik juga kita perlukan. Tapi penyusutan ini juga ada beberapa yang memang dibuat kayak untuk yang di DJKN itu ada untuk usianya berapa tahun, kondisinya setiap berapa tahun gitu. Ini contoh-contoh saja sebenarnya ya. Jadi beberapa juga kalau nggak salah pajak juga ngeluarin juga ya, silahkan dipakai sesuai dengan nanti penugasan kalian, karena beberapa ini udah punya standar, kita nggak perlu ngitung satu persatu ya. Kalau perlu ngitung satu persatu ya tadi ya kita bisa pakai standar penggunaan apa standar age ya. Terus ketika memang kalian anggap bahwa nggak ada penyusutan fungsi maupun ekonomi, nggak ada masalah juga, kasih datanya, kasih referensinya. Ini nggak ada penyusutan fungsi maupun ekonomi, hanya pada fisiknya saja.
silahkan, nggak ada masalah juga. Ya. Tapi reasoningnya yang kalian harus lihat, kenapa nggak menyatakan tidak ada penyusutan fungsi? Kenapa tidak ada menyatakan penyusunan ekonomis? Ya, itu yang perlu kalian ini. Kalaupun ada, baru berpikir masalah penghitungannya. Nah, ini untuk kapasitas kemarin juga ini kayaknya sudah ada ya, unity as a percent obsolescence untuk menghitung tingkat kerusakan ya. Jadi bisa pakai ini juga untuk penghitungannya. Walaupun memang jarang sih model ini ya. Ini untuk mesin-mesin yang lebih berat ya. Kalau kita mobil nggak mungkin pakai ini. Nah, perhitungan nilai kalau secara umum kalau punya fisik nyurutan keusangan berarti fungsi dan ekonomis masuk sini. Nah, caranya ini rumusnya ya kalian tinggal tadi terapkan. Kalau ketemu soal ada biaya pengadaan baru, NRC-nya berapa dikurangi dengan net untuk penyusutan fisiknya, ya, net penyusutan fisiknya berapa, terus lagi dikurangi lagi net yang keusangan fungsi dan ekonomis berapa, maka nanti dapat nilai pasarnya ya. Jadi ini yang bisa dipakai oleh kalian dalam penghitungan penyusutannya. Secara umum itu yang bisa saya sampaikan untuk penyusutan, tidak banyak ya untuk materi kali ini. Nanti kita di pertemuan selanjutnya pendekatan pendapatan itu juga sedikit. Semoga saya bisa selesai minggu ini untuk menyusun soal untuk penugasan, sehingga nanti di pertemuan terakhir ada penugasan sekalian juga yang mungkin ada kisi-kisinya seperti apa. Dan sebagai informasi, kemarin kita sudah belajar terkait dengan trending ya, gimana melihat data itu nggak langsung dipakai, tapi dipahami dulu datanya. Masuk akal nggak gitu, karena pasti dosen lain juga akan melihat ini masuk akal nggak kalau saya menetapkan misalnya inflasi sama dengan setahun itu 60% gitu. Nah, kalian harus lihat ini 60% apa misalnya. 60% akumulasi, 60% adalah penambahan, atau 60% seperti apa? Apakah karena memang kayak kemarin year on year antara Januari ke Januari, Februari ke Februari, sehingga saya nggak perlu melakukan summasi atau melakukan penjumlahan, ya, summation-nya saya nggak perlu lakukan. Jadi kalau nanti memahami soal, tolong dilihat dengan benar yang disampaikan itu apa. Takutnya banyak jebakan. Ya, jadi saya ingatkan di sini, ya jangan langsung dikerjakan, Dan nanti sebagai ini juga, tolong kalian jujur, artinya pede dengan diri sendiri, ya. Karena saya menemukan kemarin ketika yang saya sebagai dosen koordinator, kebetulan saya juga minta ada file untuk yang dikirimkan ke saya menemukan di Meet itu ada beberapa orang menggunakan file yang punya temennya tuh mau di-save saja. Perlu kalian ketahui kalau model kayak gitu, itu ada data autornya, masih kelihatan, ya. Jadi kemarin juga saya mengingatkan, kalau sampai ketemu lagi kayak gini, maka saya nggak segan. Saya memberikan nilai D. Kalau ketemu model kayak gitu. Amannya gimana? Amannya jadi kalian nggak boleh, kalaupun kalian mau nyontek ya. Ini saya nggak mengharapkan kalian nyontek, tapi kalian harus ada usaha. Jangan cuma filenya teman di copy. Yang punya file juga jangan ngasih filenya. Karena kalian keduanya akan kena oleh saya nanti. Waktu kemarin saya nggak ngingetin, jadi waktu itu saya beri kesempatan. Kalau yang ini saya ingetin, jadi kalau ketahuan ya udah, saya nggak ada ngingetin lagi, artinya mungkin akan saya eksekusi. Saya ingetin juga nggak cuma di kelas ini, kelas tadi juga saya ingatkan, karena pengalaman di kelas kemarin saya menemukan PDF-nya itu ketika di ini ada file Word-nya segala macam, autornya ternyata sama antara satu kelas dengan kelas lain, jadi tukeran ya, karena penugasannya soalnya sama, tukeran soalnya. Saya sengaja kayak gitu, tapi saya ngecek ya, ternyata tukeran. Apakah saya ngecek semua? Enggak. Ya mungkin di luar main 2 orang itu ada lagi ya, mungkin ada lagi. Sialnya mereka pas saya lagi sampling, saya kena datanya mereka. Saya lihat autornya, ternyata dia nge-link ada di kelas lain, asalnya nama yang sama. Jadi kalaupun nanti kalian dapat penugasan dari saya, mohon jangan berikan file penugasan kalian ke temannya. Karena kalau kalian kena, ya saya nggak memandang siapa yang ngerjain. Dua-duanya kena.
Ya, saya nggak mandang siapa yang nyontek, siapa yang dicontek. Kalau ketemu secara ini, saya akan capture, buktikan, saya akan bisa lempar ke akademik. Ini loh bukti bahwa mereka saling mencontek karena metadatanya sama di file itu. Ya. Bisa kelihatan, bisa. Coba kalian aja utak-utik sana. Search aja untuk yang model-model kayak gitu. Metadatanya gimana carinya. Kalau enggak, buka file kalian ke mode apa? Mode notepad atau apa. Nanti beberapa signaturnya kalian akan ketahuan. Ya, signatur kalian akan ketahuan. Signaturnya itu tinggal di copy aja. Cari di search di dokumen lain, itu ketemu lagi. Ya, pasti saya akan sampling. Karena saya kemarin sudah mengalami hal itu, maka saya akan melakukan sampling-sampling seperti itu. Bagi yang nggak ketahuan, ya masih bersyukur ya. Kalian bersyukur aja, kalian belum ketahuan. Ya. Kalau misalnya memang masih menggunakan itu, karena saya sampling aja. Mungkin kalau kemarin 1-2 saya sampling, mungkin samplingnya akan lebih banyak di yang sekarang. Ya, jadi saya akan siap-siapnya nggak curiga, tapi karena kemarin menemukan itu aja, nggak sengaja aslinya. Kenapa nggak sengaja? Karena kemarin kepencet terus ada daftar faktur buka PDF, ternyata ada, tadi saya sampaikan keyboard saya kadang error, tahu-tahu saya buka kayak apa, komen apa gitu, terus kok muncul data autor segala macam, autornya bukan orang itu gitu. Kok autornya bukan orang ini ya? Saya cek lagi, oh ternyata ada autornya di kelas sebelah. Ya, saya ngajar 3 kelas kemarin. Dan saya sampaikan di 3 kelas selanjutnya. Saya nggak menunjuk namanya. Ya, tapi kelas ini kalau nanti sama juga saya mengharapkan tidak terjadi. Jadi langkah yang paling untuk melindungi diri sendiri apa? Jangan share file kalian. File tugas kalian jangan share. Ya. Kalau kalian share file tugas kalian, ya udah bisa saja nanti kena. Karena kita nggak bisa mengontrol teman kita. Ya, kalaupun misalnya mereka mau nanya, boleh kalian kerja kelompok saja dengan file masing-masing di Excel masing-masing kalian. Ini loh aku kayak gini, aku tambahin kayak gini. Ini terus prosesnya seperti ini. Walaupun tampilan sama, nanti saya pasti akan dapat mungkin tampilan sama. Ketika saya cek, kemungkinan metadatanya akan beda karena kalian mengerjakannya berbeda ya. Artinya nggak copy paste atau mungkin save as. Jadi itu mungkin dari saya, karena di petugasan pertama nanti saya ingatkan itu. Silahkan kalian nanti berapa, bahkan nanti mungkin pilihan lebih ke pilihan pendekatan yang dipakai, silahkan pakai pendapatan, biaya, apun apa data pasar ya, memungkinkan semua. Tapi nanti kalian harus menyiapkan kenapa saya milih ini ya. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini. Kalau kuis tadi memang sengaja saya buat singkat, satu soal paling cuma 5 detik, 10 detik, segala macam ya. 25 soal untuk 2 menit, memang targetnya itu bukan selesai. Ya, targetnya itu bukan selesai, sekali lagi. Jadi kalau bilang saya belum selesai, iya. Karena paling ya setengah atau mungkin 3/4 aja udah untung gitu untuk mengerjakan itu semua. Ya. Jadi targetnya bukan selesai. Makanya saya kasih contoh 25, dan itu karena ngacak. Ya kalian juga nggak bisa akhirnya memperkecil peluang untuk kerjasama. Ya, oke, itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan terkait dengan kemarin atau mungkin kalian belajar atau soalnya tadi. Kalau soal ya nggak usah dibahas ya. Sebenarnya jawabannya sudah ada semua di. Kalau kalian buka slide pasti ketemu itu jawabannya, nggak mungkin nggak ya, nggak mungkin nggak. Jadi kalau buka slide kalian pasti ketemu jawabannya, walaupun ngacak ya di sana. Walaupun saya paraphrasing ya, beberapa saya paraphrasing, nggak persis kalimatnya, tapi kalian bisa menangkap, oh ini maksudnya ini gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Nggak ada? Pak, izin Pak. Oke, Mas siapa nih? Saya ingin bertanya. Silakan Mas. Saya ingin bertanya Pak untuk pendekatan biaya tadi. Nah, itu kan kalau misalnya ada mobil jenisnya mobilnya itu modifikasi, yang modifikasinya itu nggak langsung Pak. Misalnya dia setahun pertama ganti velgnya dulu, terus tahun berikutnya tuning engine dan segala macam. Nah itu penyusutan part-part yang telah dimodifikasi ini nanti
penyusutannya satu-satu atau langsung bersamaan, Pak? Ya, sekarang ini, kalau kita melihat part, kita akan melihat terkait kayak misalnya modifikasi, dia menambah masa manfaat atau enggak. Sama juga ketika kita bicara masalah renovasi pada rumah. Nah, pertanyaan saya gampang sebenarnya. Ketika dia ngecat, apakah dia akan menambah masa manfaat apa enggak? Ketika ngecat aja rumah, ada nggak nambah masa manfaat? Kemungkinan enggak ya. Tapi kalau dia perbaikan retak-retaknya, kemungkinan ya. Jadi mobil juga sama, dia cuma mengganti pelek, ya. Beda sama perawatan yang terkait dengan mesin, karena mobil itu fokusnya ke mesin, yang sifatnya incurable mesin. Apakah dia nambah, tapi penyesuaiannya bukan penyesuaian karena penyusutannya tadi, tapi karena apa? Karena modifikasi. Berpengaruh ke penyusutan enggak? Kemungkinan enggak. Tapi ke NRC enggak? Iya. Ya, ke NRC iya. Kenapa ke NRC berpengaruh? Karena secara umum biasanya kita menggunakan yang standar. Standarnya itu ini loh, pakai pelek misalnya R18 terus ganti pelek yang harganya lebih mahal. Maka NRC-nya yang naik, bukan penyusutannya yang turun. Jadi pengaruh modifikasi harus dilihat. Dia ini sebenarnya naikin NRC apa untuk penyusutan. Tapi kalau kalian bicara masalah, oh saya melakukan perawatan, saya melakukan kunci injektor untuk satu mesin misalnya. Oh ini berarti fokusnya nggak ada yang diganti partnya. Oh, berarti lebih ke dia akan mengecilkan penyusutan karena perawatannya di sana gitu. Jadi kalian harus pahami penambahan fitur segala macam itu apakah berpengaruh ke NRC atau berpengaruh ke penyusutan. Ya. Penggantian pelek, pengecatan kembali kira-kira berpengaruh ke NRC atau penyusutan. Nah, itu yang harus ditimbang, ya ditimbang. Nah, memang tadi prinsip saya apa? Prinsip saya itu ketika kalian menggunakan pendekatan, pilih yang termudah, yang datanya tersedia. Jangan ngarang-ngarang. Ya, ketika kalian punya misalnya data pembanding terkait dengan data yang sudah modifikasi dengan pelek yang sama, jangan pakai biaya, nanti kalian akan berat sendiri. Ketika kalian punya data terkait dengan yang sudah repaint ya, kalian berarti melihat data repaint-nya, ya penambahan atas repaint-nya. Jangan melihat penyusutan akibat repaint. Ya. Paham ya? Jadi ini yang harus kalian pahami nanti ketika melakukan penilaian, ketika bicara masalah modifikasi, harus jelas nih. Dia menambah atau malah justru dia menambah mengurangi penyusutan apa menambah inersi. Ya. Karena ada dua ya di sana ya, komponennya, inersinya atau penyusutannya. Itu Mas, mungkin Mas jawaban singkatnya gitu. Makasih Mas Vincent. Terima kasih Pak. Yang lain? Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mungkin menyambung sama pertanyaannya Mas Vincent tadi Pak, soal penambahan gitu Pak. Kalau ada perbaikan atau kalau tadi kan udah terjawab ya Pak, kalau ditambahkan berupa aksesoris gitu atau hal-hal yang nggak menambah masa manfaat, otomatis yang ditambahkan mungkin KRCN-nya gitu ya Pak, atau tidak menambah gitu. Nah, sedangkan kalau mungkin kita melakukan perbaikan gitu ya Pak, yang menambah masa manfaat. Nah, itu nanti kita membuat estimasi penambahan masa manfaatnya gimana ya Pak? Contoh ya, perbaikan apa yang menyebabkan berapa besar gitu Pak? Terima kasih. Ya, jadi makasih Mas Fikri. Jadi memang itu salah satu tingkat kesulitan yang kita ambil. Jadi menentukan kalau penambahan kayak gini berapa sih penambahan masa manfaatnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalian punya data, kalau misalnya tadi yang masalah kendaraan, kalian punya data yang terkait kendaraan-kendaraan dengan usia yang sama. Ya dia sampai berapa tahun bertahan dengan perawatan yang ada. Jadi mau nggak mau kita menggunakan data pasar atas tadi ya, kendaraan-kendaraan tadi ya. Jadi rata-rata misalnya kendaraan dengan perawatan yang sifatnya komplit sampai dengan berapa tahun sih gitu. Ya. Sampai dengan berapa tahun dia ada penambahan dari misalnya 20 tahun misalnya. Dia ada penambahan sampai dengan berapa tahun, misal 5 tahun dan sebagainya. Maka kalian sebenarnya bisa menggunakan data yang ada dengan tipe jenis mobil yang berbeda-beda. Nanti tinggal di rata-rata. Itu salah satu tekniknya.
Apakah selalu itu? Ya enggak. Lihat kondisinya. Makanya kadang penilaian itu bukan ilmu pasti, bukan matematik. Makanya namanya penilaian ya. Kalau matematik jelas 1+1 2 gitu. Tapi kalau nilai memang benar-benar datanya seperti apa dulu gitu. Kita lihat. Kalau tadi konteksnya kendaraan ini penambahannya berapa? Nah, kita harus lihat konteksnya. Ya, konteksnya apa? Kita bicara masalah kendaraan yang masanya sampai dengan 20 tahun. Ya, masa apanya? Umur fisiknya sampai dengan 20 tahun. Kita ingin tahu penambahannya dia berapa persen misalnya. Nah, kita bisa lihatnya apa? Jadi bisa saja tingkat penyusutan tadi, penghitungannya ingat nggak? Penyusutan itu salah satunya apa? Dengan apa? Dengan mengurangkan dulu dengan nilai sisa. Jadi bukan nambah. Nilai sisanya mungkin kita akan gedein. Gimana caranya? Coba cari data-data terkait dengan data transaksi mobil-mobil yang sudah melewati masa manfaat tadi, ya, nilai sisa nilai penjualannya berapa persen dari pada waktu awal beli. Ya, itu bisa kita anggap itu nilai sisanya. Dengan naikin nilai sisa kira-kira gimana? Ya pasti penyusutannya jadi kecil. Tadi kan ada ya hitungannya, benar nggak? Nah, jadi kita memperkirakan nilai sisanya berapa persen nih gitu. Yang bagus pasti nilai sisanya akan naik. Tanpa kita hitung berapa penambahannya, benar nggak? Nah, contoh tadi kita lihat nih. Kelihatan nggak nih presentasi saya? Terlihat, Pak. Oke. Kita lihat di tadi, untuk depresiasi menggunakan age. Ya. Yang sifatnya age. Nah, kalau dia perawatan, kemungkinan nilai sisanya akan naik apa enggak kalau dia dirawat? Tanpa kita tahu penambahannya ya, kita tahu. Berarti kan nilai sisanya akan naik. Nah, ketika nilai sisa naik, misalnya nih anggap aja saya, kalau dirawat, dia itu nilai sisanya di 20%. Jadi sini bukan 10. Jadi dia itu 20%. Ya, 20%. Ya. Berarti kalau dilihat di sini berapa nilai sekarang total penyusutannya berapa? 10 1/4 kali 80. Dia cuma berapa? 40%, Pak. 40%. Ya, tadi dari berapa? 40 sekian, sekarang 40%. Jadi penyusutannya akan turun karena nilai sisanya sekarang naik. Kenapa kita tahu nilai naik? Oh, data perawatannya banyak kok. Ada data perawatannya komplit. Dan untuk melihat yang kondisinya kayak gini di pasaran, ya, nilai sisa setelah 20 tahun ini ketemu nih. Ini dulu waktu keluar mobil ini sekian. Kan kita bisa tahu historisnya. Waktu pertama launching mobil misalnya Avanza tahun berapa, dia udah 5 tahun misalnya atau 4 tahun, dia sekarang harganya berapa. Ya, atau mungkin yang mobil-mobil lama, dia dulu pada waktu keluar berapa, dengan menghitung nilai kininya dia, ya, sekarang dia berapa persen gitu. Kan kita masing-masing punya data nanti, ya. Jadi kita bisa mengetahui kalau mobilku juga dirawat, mobil ini juga dirawat, nilai sisanya kira-kira berapa, tanpa kita perlu tahu penambahannya berapa persen dari 20 ini. Karena kita efek dari perbaikan itu bisa aja dia menambah nilai sisanya. Karena kita nggak tahu nilai sisanya akan dihabiskan berapa tahun. Kalau misalnya kita nanti mobilnya memang dipakai di ujungnya adalah ugal-ugalan gimana? Ya kita kan nggak tahu. Makanya kita secara konservatif, kondisi sekarang di umurnya udah 50%, kalau tanpa nilai sisa, asumsi mungkin di sini setelah ini nggak pernah dirawat 20 tahun langsung dibuang aja nih kayaknya, nggak ada nilai sisa gitu kan. Oh, berarti sekarang cuma 50%. Tapi ketika kita nganggap bahwa ada perawatan kok di akhir, nanti di akhir periode dia masih punya nilai kok gitu, maka kita akan dapat nilai 40%. Ya, nilai penyusutannya nih 40%. Ya, jadi nanti tinggal NRC dikurangi 40% kali NRC, itulah nilai wajar mesin itu. Jadi tujuan kita memang bukan mengetahui nilai berapa tahun penambahannya. Ya. Jadi bisa aja kita sasarannya ke sini. Kalau memang bisa dapat ini, misalnya ada panduan yang menyatakan kalau dia terawat sekian, dia akan menambah masa manfaat menjadi 5 tahun, ya silakan. Kalau nggak ada gimana? Ya kita perkirakan angka ini aja. Kalau terawat, dia nilainya naik. Nah, dari mana? Dari survei. Survei mana? Data-data yang ada. Kalau kita mobil ya, makanya kalau yang lain nanti mungkin case-nya akan berbeda. Ya, kalau yang lain berbeda. Mungkin itu kalau dari saya, Mas Fikri. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya itu sih Pak, kayak
kan menurut saya ya Pak, kalau secara umur gitu Pak, kalau mobil itu bukannya penggunaannya mungkin berbeda-beda gitu ya Pak. Nah nanti bukannya hasilnya nanti dari surveinya itu akan bias ya Pak. Mungkin ada mobil yang lebih sering dipakai gitu. Ya, Atau jadi lebih kalian akan kalau melihat kayak gitu kan pasti kalau di data itu ketemu angka mobil yang kilometernya setara. Ya, berarti kalian akan mencari data pembanding tadi yang dengan kilometer yang setara, ya. Artinya misalnya kita lagi pakai, karena kalau kita contohkan di sini menggunakan yang age of life, berarti kan basisnya adalah umur. Tapi kalau kita pakai yang use total, ini adalah kita basisnya adalah kilometer. Nah, penentuan umur atau kilometer kan dua-duanya diperbolehkan. Bahkan nanti pertanyaannya, Pak, saya pakai, kalau saya punya data kilometer, saya punya data umur, saya mau pakai yang mana? Kan pertanyaan lebih lanjut ke sana maksudnya. Ya, lebih tepat pakai kilometer atau lebih tepat pakai umur. Ya, pilihannya ya nanti kita lihat. Misalnya ada mobil-mobil yang walaupun secara umur ya atau secara umur dia udah misalnya dia jangka waktunya 20 tahun misalnya. Umur fisiknya 10 tahun, umur ekonomisnya 10 tahun. Tapi ketika di tahun ke-10 dia ternyata kilometernya sudah mendekati yang tadi misalnya udah 20.000 jam gitu. Penyusutannya cukup gede. Kalau dia 20.000 jam penyusutannya gede. Nah, kalau saya base dari sini kayaknya nggak mungkin deh mobil kayak gini itu kita pakai kilometer nih. Uang itu masih kondisinya masih bagus, perawatan masih bagus. Saya pakai penyusutannya model yang ini aja gitu. Jadi kita pakai reasoning juga di sana. Karena mau gimana pun kita harus lihat fisiknya. Jadi kita kalau ini kan perhitungan masih di atas kertas. Ya. Teorinya bisa pakai age of life, bisa pakai total use. Kalau mobil, total use adalah kilometer. Ya. Kalau mesin, bisa kapasitas maksimal produksi. Jadi atau jam efektif untuk misalnya kayak lampu ada berapa jam dia gitu. Mesin-mesin tentu juga ada berapa jam. Jadi itu juga menjadi soal tersendiri. Tapi kalau saya melihatnya, fisiknya dulu saya lihat. Saya mau pakai yang satu apa dua dari fisiknya dia lihat perawatannya seperti apa. Yang menggambarkan yang mana? Yang lebih menggambarkan fisik dari total use atau pengusitan fisik dari umur. Siapa tahu nanti memang dari umur gitu, bukan dari apa use-nya yang menggambarkan kondisinya. Maka kita pakai teori yang age of life. Kalau yang satunya lagi menggambarkan malah justru yang fisiknya yang di atas, misalnya contoh nih, ya dia baru 5 tahun, tadi kilometernya udah banyak, mobilnya juga udah berantakan gitu. Kita lihat fisiknya, wah berantakan banget nih gitu, ngelewatin off-road segala macam gitu, kilometernya gitu. Mungkin kita lebih tepat pakai ini, ya dia 20.000 misalnya. Tapi kalau misalnya lihat nih, mobil kilometernya udah jauh, tapi tampilnya masih bagus, ya karena itu dipakai di dalam kota saja muter-muternya, perawatan dia ada. Makanya kalau saya pakai ini, saya akan miss. Kenapa? Ada histori perawatan, dia dipakainya juga di dalam kota gitu. Secara fisik sebenarnya keausan juga udah di-replace. Maka saya lebih cenderung pakai ini. Saya nggak kesulitan nanti untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Reasoningnya juga saya bisa memberikan reasoning ke pemeriksa. Nah, makanya walaupun kita punya hitungan kayak gini, yang paling penting adalah metode observasi. Ya, kita melakukan observasi. Cara ngitungnya baru nanti ke sana. Karena kalau kita cuma observasi, persentasenya cuma pakai AHA gitu kan, sekian persen gitu, kita nggak ada dasar. Makanya observasi dulu, apa yang kira-kira memungkinkan, baru kita reasoningnya untuk penghitungan persentasenya, baru kita bisa lari ke total use atau age of life. Ya, jadi yang pertama observasi, walaupun tetap harus observasi dulu. Ya, mungkin itu. Jadi observasi itu angkanya nggak muncul dengan begitu saja. Ya, memang dibilang dilihat ke dalam persentase. Nah, pasti nanya persentase gimana Pak? Saya nggak bisa ngelihat. Nah, salah satunya ketika menentukan persentasenya adalah kayak kita gabungkan aja, pakai yang ini atau yang ini. Mana yang paling cocok menurut Anda? Ya, menurut Anda nggak ada ilmu pasti dalam penilaian. Itu mesti garis bawahi, di bold, italic, di highlight, ya, di stabilo. Tidak ada yang pasti ya dari penilaian, karena opininya dari mungkin minus sampai positif. Beda sama akuntansi, opininya cuma 4.
wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, disclaimer, atau tidak wajar. Ya, akuntan cuma punya 4 opini. Kita punya opini dari minus ke positif. Ya. Jadi itu opini kita dari sana bergeraknya. Makanya ketika Mas Fikri nilai sama saya nilai untuk satu kendaraan yang sama, opininya bisa berbeda. Kenapa? Ya tadi observasinya mungkin beda. Penghitungan persentasenya saya condong ke sini, Mas Fikri condong ke edge of life. Tapi yang akan menjadi defense kita adalah reasoningnya Mas Fikri, reasoningnya saya. Kenapa saya milih menggunakan edge of life? Kenapa saya milih menggunakan total use? Ya, jadi itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya itu tolong dibuat listening. Ketika mengerjakan soal, tolong dibuat listening. Tolong kalau memang itu ada asumsinya. Tapi jangan bilang asumsi soal salah ya, terus nggak mengerjakan itu nggak boleh. Ya. Asumsi soal salah nggak mengerjakan ya nggak boleh. Harus kita membuat asumsi di mana kita bisa ngitung gitu. Ya, moga-moga nanti kalau nggak hari ini, saya besok soalnya padat banget ya, padat banget. Saya harus ini, moga-moga dalam minggu ini bisa selesai untuk penugasan kalian. Kemarin saya coba bikin tapi nggak mau rilis toh, kayaknya masih ragu-ragu karena ada beberapa yang saya pengen bikin soal ya agak mendekati dunia nyata lah, bukan ngarang-ngarang banget gitu, biar kalian juga bisa nyari ke dunia nyata juga untuk data-data pembandingnya. Terus nyari barang-barang ya percetakan yang kira-kira ada pembandingnya di website. Ketika bikin mobil ya mobilnya yang memang unik tapi masih ada pembandingnya. Jadi kalian udah pilihan-pilihan untuk menentukan pendekatan pendapatan, pendekatan biaya, pendekatan data pasar yang bisa dipakai. Jadi semuanya terbuka. Yang saya akan nilai reasoningnya, hitungannya, logiknya seperti apa. Ya, lebih ke sana. Angkanya salah hitung persentasenya, formulanya salah, saya biasanya nggak terlalu perhatian itu. Misalnya mengalihkan 1 kali 5 sama dengan 51 gitu. Ada yang salah, saya bilang nggak terlalu ini. Tapi kalau logiknya masuk, ini masih mengalihkan ini gitu. Salah ngambil datanya ya nggak apa-apa. Ada yang lain silahkan. Izin Pak. Ya. Boleh diulangi lagi nggak Pak yang bagian rumus penyusutan fisik yang ada sisa umur fisiknya Pak? Oke. Kita coba untuk yang punya sisa umur fisik. Yang ini ya. Ini dua-duanya kan punya sisa umur fisik. Yang mana? Ini. Yang rumus di atas, Pak. Oh, yang ini? Di atas lagi, Pak. Ada 3 rumus tadi, Pak. Nah, itu yang sisa umur fisik itu maksudnya yang mana ya, Pak? Soalnya kan itu udah melewati umur fisik. Ya. Jadi sisa umur fisik artinya ketika dia umur efektif tadi ya. Jadi umur efektif plus sisa umur fisik kalau ada tambahan. Jadi kalau sebenarnya nih formnya juga agak ini. Kalau ada penambahan ke sana maka dia akan konteksnya kita akan menambahkan berapa sisa kesananya. Sisa umur fisik ini umur efektif, sisa umur fisik ini umur fisiknya, sisanya mana? Dari titik ini, dari umur efektif plus sisa umur fisik ke sini. Umur fisik totalnya mana? Ini. Umur efektif mana? Ini. Kalau itu kan umur efektifnya melewati usia fisik katanya Pak. Bukan umur efektif melewati usia fisik. Jadi dia punya batas usia fisiknya. Ya, usia fisiknya sekian, dia udah punya batas usia fisiknya. Jadi konteksnya adalah dia punya batas usia ekonomis, tapi dia cuma batas usia fisik. Secara ekonomis, kalau kita bicara masalah ekonomis, usia ekonomis itu melihatnya dari dibuat sampai dengan batas, ini secara teori. Ini secara teorinya. Jadi kalau akuntansi dia pakai umur ekonomis, misalnya 20 tahun gitu. Padahal usia fisik bisa saja lebih dari usia ekonomis. Dengan apa? Dengan perawatan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita misalnya pakai rumus yang tadi, yang terkait dengan tadi, ini ya. Mana. Ini ya.
Maka penghitungannya gimana? Kalau kita menggunakan ini, kalau kita diketahui, ini posisinya diketahui, umur fisiknya diketahui. Jadi umur fisiknya adalah lebih dari umur ekonomis, maka dia dari mesin dibuat sampai dengan dia dipakai, sampai dengan dia mungkin akan dibuang atau apapun ya, kalau kita nggak punya nilai sisa misalnya, maka dibatasnya di sini. Maka nanti rumusnya gimana? Berarti dia umur efektif, jadi bukan dari penggunaan, ya ini bukan dari penggunaan, ini metodologinya ya, bukan dari penggunaannya, tapi kapan dia dibuat sampai titik penilaian itu ya kita anggap sebagai umur efektif suatu aset, ya. Terus ditambah sisa umur fisik. Sebenarnya kalau mau diganti, kalau saya ganti, ini saya ganti kayak gini, benar nggak? Sama. Jadi sama. Umur efektif, sisa umur efektif ya sama dengan umur fisik gitu aja kan. Oh iya Pak. Benar nggak? Jadi nggak pemahamannya kayak gitu ya. Susu umur efektif ya sebenarnya umur fisik, umur efektif dibagi umur fisik ya selesai urusan. Cuma tadi biar enak karena kenapa seperti itu? Siapa tahu setelah kayak gini, setelah ada maintenance di sini, ini bisa geser lagi umur fisiknya geser ke sini. Maka umur fisik yang dari perkiraan awal menambah. Maka dibilangnya sisa umur fisik. Berdasarkan kalian melakukan survei lagi misalnya. Makanya menggunakan kata-katanya apa? Bukan langsung umur fisik, tapi menggunakan sisa umur fisik gitu. In case, ini masalahnya batas ini sebenarnya dia itu kita survei lagi aslinya, dia batasnya sampai kapan sih gitu, kita survei. Mungkin dari awal kita nggak pernah tahu ini, setelah kita survei. Yang kita tahu biasanya apa? Yang ini. Yang kita tahu yang ini. Ya. Jadi kalau misalnya rumusnya gimana? Umur efektif dibagi umur fisik, udah selesai. Nah, tadi kalau misalnya kita nggak tahu ini caranya gimana, kita perkirakan. Jadi kalau kita nggak punya datanya terkait dengan batas umur fisiknya berapa untuk mobil-mobil tertentu misalnya, kita pakai metode yang lain. Metode apa? Dengan penghitungan nilai sisa dulu. Gitu. Jadi kalau nilai sisa kan kita nggak perlu tahu umur fisiknya berapa, kita perkirakan aja berapa nilai sisanya kalau dia melewati umur ekonomisnya dia, gitu aja. Atau masanya dia yang age ya. Nah, ya, jadi kan misalnya umur fisiknya 20 tahun, ini berubah apa enggak? Kita nggak tahu, kenapa? Mungkin ini umur fisiknya sama dengan umur ekonomis, karena kita datanya dari awal seperti ini kita dapatnya. Kita belum punya data apapun ya. Tapi kalau misalnya dia, ternyata bisa aja loh, kalau misalnya perawatannya dengan histori yang ada perawatannya, dia bisa umur fisiknya bertambah. Penambahannya kita bingung, berapa ya penambahannya ya? Gitu. Karena umur fisik itu kan biasanya diambil dari rata-rata satu mesin ya. Rata-rata kalau mesin kayak gini, mungkin ya ini 25 tahun gitu. Tapi kalau dengan mesin yang khusus, dengan perawatan yang khusus, kemungkinan usianya lebih dari 20 tahun. Kita bingung nih nentuin, kita nggak punya datanya gitu. Ya makanya ya kita mainnya di sini. Dan ini harus ada dasarnya untuk kayak gini-gini. Ya. Umur fisik untuk mesin ini, untuk mobil ini berapa tahun, sampai dengan dari buat sampai dengan dia itu dibuang gitu kan, udah nggak bisa berfungsi gitu. Makanya kalau kita udah tahu datanya yang kayak tadi, mana datanya ya pakai itu nggak apa-apa. Jadi ini pilihan-pilihan. Ini pilihan-pilihan. Jadi jangan semuanya digabung gitu, karena ini pilihan-pilihan. Bisa pakai ini ketika datanya apa, pakai ini ketika datanya apa, pakai ini ketika datanya apa. Gitu. Jadi jangan ribet. Kalian jangan meribetkan diri sendiri. Nah ini kan udah tahu misalnya diketahui umur efektif 6 tahun, umur fisiknya 4 tahun gitu misalnya. Nah, kalau 4 tahun dari mana ngitungnya? Nah, jadi efektifnya 8 tahun, umur fisiknya 4 tahun. Jadi dia nggak perlu tahu umur ekonomi segala macam gitu kan. Dia cuma data ini. Jadi ini sampai dengan 4 tahun lagi masih dipakai nih. Misalnya ada data kayak gitu. Ini mesin gimana Pak? Oh ini mesin kayaknya masih bisa lah 4 tahun lagi dipakai misalnya. Misalnya gitu. Saya itu bisa dijual Pak. Ya jual sebagai rongsokan. Harga rongsokannya berapa Pak? Ya paling kalau kayak ini 5%. Berarti kita asumsikan berapa? Nilai sisanya berapa? 5%. Penambahan tadi berapa tahun lagi? 5 tahun sebagai sisa umur fisiknya. Umur efektifnya kita lihat manufakturnya dia kapan. Oh dibangunnya kapan nih? Dibangun 19 sekian. Nah udah itu. Berarti kan bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Jadi
Kalau kalian punya data yang komplit, pakai ini. Kalau yang nggak komplit, pakai yang lain. Gitu. Jangan paksakan harus menggunakan ini. Terima kasih Mas Farul. Makasih Pak. Kalau nggak jelas, bilang Pak saya nggak jelas itu ya. Jangan saya udah jawab terus tahu-tahu, oh udah jelas itu enggak. Ya kalian kalau memang belum jelas, tanyakan lagi aja. Oke, ada yang lain? Absensi sudah semua? Sudah saya cek, sudah hadir semua. Saya sudah ini, kemarin soalnya saya sempat ada yang ini, yang ya. Nanti mungkin ada kesempatan kedua untuk kuis, jadi kalian siap-siap aja. Saya nggak tahu, mungkin bisa minggu depan kita kuis lagi atau malah menunggu setelah Meet. Tapi ada kesempatan kedua dengan soal yang mendekati sama. Mungkin ada penambahan, tapi kalaupun berkurang nggak ada 25, nambah bisa jadi 30 soal, tapi yang 25 masih ke save, yang 25 masih ada. Ya. Jadi kalian tadi udah punya bayangan, oh soalnya kayak gitu ya. Jadi nanti saya akan melihat perkembangan kalian dalam menjawab soal tadi. Ya. Nanti kita lihat pembelajaran seperti apa ke depan. Oke, dan kalau kalian misalnya tadi karena saya banyak waktu yang terbuang ya, kalau kalian misalnya butuh nanti kelas tambahan, tidak wajib. Beberapa orang yang mau pin kelas tambahan silahkan saja mengajukan kelas tambahan ya. Sekali lagi nggak wajib, nggak berpengaruh ke nilai kelas tambahannya. Kalau butuh room nanti saya siapkan roomnya, zoomnya. Nah, tinggal ngatur waktu untuk kelas tambahan. Misalnya Pak saya masih belum paham, tolong terangkan lagi yang bagian mana, monggo aja. Jadi PIC silahkan hubungi saya. Nanti saya siapkan room zoomnya. Kapan ya nanti saya konfirmasi bisa apa enggak, saya kasih pilihan tanggal ini jam ini, tanggal ini jam ini, atau tanggal ini jam ini. Nanti kalian pilih dan nggak wajib ya, nggak wajib karena saya sadar dari kemarin beberapa waktu untuk mengajar kalian terbatas, kepotong dengan rapat dan lain sebagainya, sehingga mungkin kalau ada yang belum tersampaikan nanti bisa saya sampaikan di kelas tambahan dan tidak wajib dan tidak saya absen dan tidak pengaruh ke nilai. Ya, itu yang saya ingatkan. Terima kasih untuk kelas hari ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang menyinggung. Saya usahakan tugas paling lambat saya berikan nanti hari Jumat. Kalian kerjakan, ya, kalian kerjakan. Nanti hari Senin, hari Selasa kalian kumpulkan. Ya, sebelum perkuliahan. Ya, bertanya sebelum perkuliahan itu kapan? Ya, intinya sebelum perkuliahan. Nanti saya siapkan linknya, ngumpulin di mana. Nanti saya tutup sebelum perkuliahan, mungkin kalau enggak saya tetapkan saja kalau nanti hari Senin jam 7:30 atau jam 7 saya tutup lah untuk kalian bisa ngupload ke link yang saya share nanti. Jadi kalau misalnya itu saya tutup. Jadi kalian kumpulkan aja nanti kalau misalnya itu. Lihat instruksi selanjutnya dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jaga terus kesehatan adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari.